Salam pemirsa, salam bobotoh. Kali ini ingin membahas mengenai Persib lawan Persisolo ya tadi malam. Persib sebagai tuan rumah ya akhirnya tersingkir ya karena kekalahan tadi malam 0-1 dari Persisolo. Ya ini tentunya kalau menurut saya sangat tragisnya Persib sebagai ya juara di Championship Series ini bisa tersingkir di babak penyisihan di Piala Presiden ini ya. Tapi sebelum menyaksikan video ini, mohon bisa di like, tekan tombolnya ya. Kemudian untuk Persisolo ya, susunan pemain Persisolo ya, pelatih Milo Cesliza menurunkan penjaga gawangnya Riyandi, kemudian 4 di belakangnya ada Rizky Dwi, kemudian juga Eki Taufik, kemudian juga Kunde dan Ricardo. Kemudian di tengah ada Ripal Wahyudi, kemudian ada Sutantotan dan Yamamoto ya. Kemudian di depan Persisolo 3 di depan ya, Karim Rosi, kemudian Muhammad Ramadan Sananta dan Moussa Sidibe. Nah ini pemain yang saya perhatikan tadi malam ini sangat pekerja keras, satu lawan satunya juga bagus gitu kan. Persib sendiri memang kelihatan agak kesulitan memang menghadapi satu pemain ini yang sekali lagi ya, Moussa Sidibe ini pemain yang pekerja keras gitu kan. Untuk susunan pemain Persib ya kemarin Boyan Hodak mempercayakan kepada Teja Paku Alam, kemudian center backnya ada Gustavo ya, pemain baru yang menggantikan Alberto ya, diduetkan dengan Kakang karena Nick juga akumulasi kartu kuning ya. Kemudian di kanannya ada Hen dan di kirinya juga ada Edo Febriansa. Di tengah nih ada Marco Kojijan, pemain baru juga ya, Matteo Kojijan. Kemudian juga ada Rahmat Irianto dan Beckham. Di depan ini pemain baru Dimas Derajat menggantikan peran David da Silva. Kemudian di sebelah kanannya ada Febri Haryadi dan di sebelah kirinya ada Rian Kurnia. Nah ini susunan pemain, mungkin ya susunan pemain saya juga agak kaget juga gitu kan, ada kaget juga. Artinya begini, artinya Persib kan boleh dikatakan tim juara ya, bahwa ketangguhan, chemistry tim Persib sudah dimiliki oleh tim Boyan Hodak CS ini ya sekitar 95% lah ya. Karena apa? Karena tim Persib hanya kehilangan 2 pemain, yaitu Alberto pada kompetisi kemarin ya. Pemilihan pemain ini kehilangannya sekali lagi kehilangan Alberto dengan Beltram ya. Jadi menurut saya Persib masih memiliki keutuhan tim artinya Persib masih memiliki kekuatan atau tim tangguh lah, 90% masih dimiliki. Namun di pertandingan tadi malam saya melihat bahwa susunan pemain ya agak berbeda juga gitu. Berbeda artinya bukan berarti pemain-pemain yang dipasang kemarin lawan Persisolo itu pemain-pemain yang jelek, bukan seperti itu juga gitu. Jadi permainan terutama pemain-pemain depan ya, Dimas, Febri dan Rian juga di menit-menit sampai menit-menit 20 dan sampai menit-menit 15 ya memberikan tekanan-tekanan kepada pemain-pemain belakang ya yang dijaga oleh Ricardo dan Kunde. Kemudian juga Eki Taufik juga bekerja keras ya bersama Rizky Dwi di belakang. Hanya banyak juga peluang yang dibuat oleh pemain-pemain Persib, cuma
hanya sayangnya penyelesaian yang kurang baik di lini mana depan ya. Kemudian juga pemain-pemain Persis Solo ini mungkin ini strategi pelatih Milo Sesliza ya, pelatih Persis Solo, bahwa strateginya bahwa apabila Persis Solo ini menyerang, itu selalu pemain-pemain yang depan, terutama pemain-pemain yang di sayap seperti Moussa Sidibe ini, kemudian juga Karim Rossi ya, itu selalu bermain apabila kehilangan bola, dia selalu, pemain ini selalu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, dan di tengah lah terjadi perang di mana di tengah menjadi lebih banyak pemain Persis Solonya ya. Kita tahu juga Rahmat Irianto, Matteo Pogijan, dan Beckham juga sebetulnya bisa mengalirkan bola ya dengan baik kepada Febri ya di situ gitu. Nah, terlepas dari itu semua, bahwa kegagalan tim Persib menuju ke semifinal di Piala Presiden ini juga sebagai tuan rumah ya, tidak dibarengi dengan asa juara gitu. Sekali lagi, tidak dibarengi dengan asa juara gitu. Asa juaranya tuh tidak dipegang gitu, tidak dipegang di sebelah kanan misalnya kan. Kemudian juga di sisi lain juga pelatih menyampaikan, Boyan Hodak menyampaikan bahwa yang paling utama itu adalah mencoba pemain gitu kan, mencoba pemain. Iya, kalau menurut saya itu wajib sebagai seorang pelatih menyampaikan bahwa apalagi banyaknya pemain-pemain yang baru ya tentunya pasti akan menyampaikan ajang ini sebagai uji coba pemain-pemain yang baru. Tetapi jangan lupa ya, Persib ini adalah tim besar, Persib ini adalah tim juara. Seyogianya pegang asa juara ini. Kemudian juga bagaimana jalan juga mengenai uji coba pemain yang baru gitu. Maksudnya berjalan bersamaan gitu kan di situ. Misalnya pada saat lawan PSM Ujung Pandang ya, pada saat lawan Borneo, dan pada saat lawan Persis Solo gitu kan. Itu kan bisa disisipkan pemain-pemain yang baru gitu kan. Tapi tidak secara signifikan banyak gitu kalau menurut saya. Sama halnya pada saat lawan Borneo di babak kedua kan. Itu hampir ada 7 pemain yang diganti waktu itu gitu kan. Sehingga yang namanya pemain baru masuk itu ya sedikit ada adaptasi gitu kan. Itu. Kemudian juga lawan Persis Solo ya, dengan susunan pemain seperti itu juga banyaknya belum mengenal keinginan pemain satu sama lain, seperti misalnya Dimas Derajat bagaimana sih dengan Febri mainnya, Dimas Derajat bagaimana bermainnya di belakang dengan Beckham bermain dengan Matteo Pogijan juga bagaimana gitu kan. Nah ini mungkin asa juara harus dipegang juga Persib ya. Kemudian juga uji coba pemain artinya mencoba pemain-pemain baru juga jalan gitu, tapi tidak signifikan, sekali lagi tidak signifikan besar gitu kan, banyak gitu kan di situ. Nah ini tanggal 9 Agustus Liga sudah dimulai ya, tentunya harapan saya untuk Persib, mudah-mudahan Persib bisa membuka banyak plan-plan atau banyak strategi untuk bahan evaluasi ya. Misalnya bagaimana tidak adanya David da Silva, bagaimana tidak adanya Ciro, bagaimana tidak ada bek kanan dan lain sebagainya. Itu tentunya pasti mendapatkan PR
atau pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Bojan Hodak. Mudah-mudahan tidak masuknya Persib di babak selanjutnya ini menjadi momen yang sangat penting menuju Persib memperbaiki atau Persib menjadi tim kuat lagi gitu kan. Mungkin itu pemirsa, jangan lupa sekali lagi tekan tombol like-nya, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.